Assalamualaikum guys, balik lagi di channel gue DRL11. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Dan pastinya selalu dilimpahkan rezekinya. Udah mau lebaran aja nih. Gue segenap DRL11 mengucapkan minal aijin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini gue bakalan nge-review film yang berjudul Asphalt Burning. Film ini dirilis pada tahun 2020. Tanpa basa-basi dan berlama-lama, mari kita tonton dan simak filmnya ya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekumpulan orang yang dimana sedang melakukan pesta. Dan mereka juga sedang melakukan perayaan untuk temannya yang akan menikah besok. Dan kita sebut saja namanya Roy. Roy ini sangatlah berbahagia karena ia ingin melakukan pernikahannya dengan wanita tercintanya, yaitu Shelby. Dan Roy pun berpesta dengan teman-temannya dengan sukaria dan tanpa batas waktu. Setelah asik berpesta, Roy pun menuju salah satu tenda yang dimana ia dalam keadaan mabuk dan membawa minumannya tuak. Tidak lama kemudian, datanglah sesosok perempuan yang menghampiri Roy. Kita sebut saja namanya Robin, bukan Hood. Dan Robin pun mencoba menggoda Roy, dan ia pun mengajak Roy untuk mabuk bersama. Dan Sylvie pun mencoba menggoda Roy untuk menciumnya. Tentu saja, Roy pun mau. Tanpa terlalu banyak bacot, Roy pun menciumnya. Enak kali ya, dapat yang gratisan. Setelah Roy menciumnya, lalu Robin pun meninggalkan Roy dan mengucapkan semoga berhasil besok. Keesokan harinya, Roy pun bersiap-siap untuk pesta pernikahannya. Lalu ia pun dihampiri oleh teman-temannya, dan Roy pun menceritakan tentang Robin kepada teman-temannya yang mengobrol dengannya semalam. Dan ternyata, temannya pun tahu itu Robin, temannya Shelby. Lalu salah satu temannya menanyakan apa yang kalian bicarakan, dan Roy pun tidak ingat karena dia dalam keadaan mabuk. We'll be driving in the order that the... Dan mereka pun bersiap-siap untuk menuju puncak. Tidak lama kemudian, datanglah sebuah mobil yang berkecepatan tinggi kayak bagong, susuluduk rusuh tepuguh. Mobil itu pun mencoba melewati mobil lainnya untuk menuju puncak. Dan Roy pun bersama si botak mencoba menghalangi mobil tersebut. Tapi sayang, mobil si botak pun malah ditabrak dari belakang. Dan untungnya, si botak tidak apa-apa. Ia pun baik-baik saja. Dan si botak pun menyuruh Roy untuk mengalahkan mobil merah tersebut. Sebelum akhirnya, ia menuju puncak terlebih dahulu. Dan Roy pun balapan dengan Edan. Ia mencoba menghalau mobil merah tersebut. Kesang ucur bool hareudang, Roy pun terus menginjak gas mobilnya untuk sampai puncak terlebih dahulu. Tapi sayang, Roy pun harus kalah. Dan ternyata, di dalam mobil merah tersebut, itu adalah Robin. Lalu, Robin pun bergegas menuju Sylvie. Dan Sylvie pun tidak menyangka Robin datang lebih awal daripada Roy. Robin pun ingin membawa Sylvie pergi, karena menurut Robin Roy bukanlah pria terbaik. Dan Robin pun menceritakan tentang kejadian semalam, yang dimana Roy mencium Robin kepada Sylvie. Dan Sylvie pun menanyakannya kepada Roy. Namun, Roy pun mengelaknya, karena dia dalam keadaan mabuk. Dan Roy pun tidak mengingatnya sama sekali. Dan akhirnya, Sylvie pun marah. Dan akhirnya pernikahannya pun batal. Lalu si botak pun menyuruh Robin untuk balap ulang. Karena menurut si botak Roy pantas untuk mendapatkan Sylvie. Lalu Sylvie pun menerima tantangan tersebut. Dan mereka pun pergi meninggalkan Roy begitu saja. Keesokan harinya, Roy pun mencoba menelpon Sylvie. Tapi sayang, Sylvie pun tidak menjawabnya. Dan ia malah mematikan telepon tersebut. Lalu Roy pun bersiap-siap untuk bergegas menuju sirkuit. Ia pun tidak sendirian. Ia ditemani adiknya yang bernama Ginny. Lalu datanglah si botak untuk menemaninya juga. Tapi sayang, mobil si botak pun harus mogok. Dan si botak pun menyuruh mereka untuk pergi terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, mereka pun menabrak orang yang tidak dikenal. Lalu, Roy dan Ginny pun mencoba menghampiri orang tersebut. Dan mereka pun langsung meminta maaf kepada orang tersebut. Dan ia pun memaafkannya, lalu ia pun pergi begitu saja. What are you doing? Helping him. Setelah lama di perjalanan, mereka pun harus bertemu lagi dengan orang tersebut. Dan Ginny pun mencoba menghampiri orang yang ditabraknya tadi. Lalu Ginny pun memberinya tumpangan, dan Roy pun turun dari mobilnya. Ia pun mencoba berkenalan dan ternyata namanya pun sama dengan Roy. Kita sebut saja namanya Roy 2.
Singkat cerita, Roy pun bersama rekan-rekannya dihadang oleh sebuah mobil yang entah itu siapa. Kemudian mereka diajak ke sebuah tempat. Dan tidak lama, bos mereka pun keluar dari mobil tersebut. Kita sebut saja namanya Cowboy. Cowboy ini menantang Roy untuk balapan. Tapi justru Roy menolaknya. Dan Cowboy itu pun bersih keras ingin balapan dengan Roy. Tapi Roy tetap menolaknya. Setelah itu, Cowboy ini mengatai mereka pengecut. Si botak pun tidak menerimanya. Lalu dia menghampiri Cowboy itu dan menyentuh jambangnya Cowboy. Dan mengatakan, kalau kau ingin balapan jeung aing, ujar botak. Akan tetapi, Cowboy tidak menerimanya karena jambang miliknya dipegang oleh si botak. Dan akhirnya, Quack. 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 si botak pun dilemparkan ke laut dengan mobil-mobilnya. Wah, parah nih orang. Tidak lama kemudian, Roy pun menerima tantangan Cowboy untuk balapan dengannya. Namun, Roy memberi tantangan siapa yang menang akan mendapatkan mobil dan Cowboy pun menyetujuinya. Dan akhirnya, balapan pun dimulai. Setelah lama balapan, penutup oli Roy terlepas sehingga membuat oli Roy habis. Dan membuat mesin mobilnya sampai mengeluarkan asap. Dan Roy pun terus menambahkan kecepatan. Dan akhirnya Roy pun menang. Lalu Cowboy pun harus menerima kekalahannya dan memberikan mobilnya kepada Roy. Roy pun merasa kesal akibat ulah temannya karena teledor saat menutup tangki olinya. Sehingga olinya pun habis dan mobilnya pun tidak bisa dikendarai lagi. Tiba-tiba datanglah seseorang untuk mengajak Roy membawa mobilnya ke bengkel miliknya. Seseorang itu memiliki nama yang sama dengan Roy. Edan, pasaran kieu yang ngaran. Roy's Auto Service. Totally crazy. Sesampainya di bengkel, Roy pun menjelaskan bahwa mobilnya tidak bisa diperbaiki. Tapi untungnya, Roy memiliki ide untuk memasukkan mesin mobil yang menang tadi ke dalam mobilnya. Hey, they used to call me. Setelah mereka selesai memperbaiki mobil, akhirnya Roy pun pergi bersama Ginny untuk menerima tantangan Robin. Tidak lama kemudian, polisi pun menerima panggilan karena ada seseorang yang mengemudi dengan kecepatan tinggi. Dan ternyata itu adalah Roy dan kawan-kawan. Lalu polisi pun mengejarnya. Dan supir bus ini ikut campur ingin mengejar Roy juga. Dan Roy pun menyadari bahwa ada polisi yang mengejarnya di belakang. Tapi sayang, mobilnya tidak bisa berjalan dengan cepat lagi karena melebihi muatan yang dibawanya. Dan bahlulnya, si kakek itu pun melepaskan pengaitnya. Dan amsyongnya, mereka pun meninggalkan Roy begitu saja. Akibatnya, jalanan pun menjadi macet. Polisi itu pun tidak bisa melewatinya. Lalu mereka pun turun dari mobilnya dan berlari menuju Roy. Dan akhirnya Roy pun berhasil lolos. Der Wagen ist nagelneu. Niemand verarscht mich auf meiner Autobahn. Dan Roy pun berhenti sejenak untuk mengelabui mereka. Polisi itu pun lalu menyadari keberadaan mereka. Lalu Roy pun langsung menancapkan gas. Dan Roy pun menuju ke sebuah jembatan. Dan ternyata jembatan itu pun sedang ada perbaikan, meski Roy sudah diperingati. Tapi Roy pun kekeh untuk melewatinya. Dan tanpa banyak bacot dan sudah tidak ada jalan lagi, Roy pun memutuskan untuk terjun bebas. Lalu polisi itu pun meniru apa yang dilakukan Roy. Tuturut muding wae atuh. Mereka beradu di kapal tersebut. Roy pun mencoba untuk loloskan diri dan akhirnya Roy pun berhasil lolos dari kejalan polisi tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah supir bus yang menghampiri mereka dan memberinya tumpangan untuk mengejar Roy. Setelah jerih payah dan kesang ngeprot, Roy pun akhirnya sampai di sirkuit. Tapi dia begitu cemas karena teman-temannya belum datang. Dan tiba-tiba datanglah seorang pria yang mengatakan bahwa Roy tidak akan menang melawan mobil tersebut. Lalu ia pun memberitahu kelemahan Robin. Setelah itu dia pun pergi begitu saja. Tidak lama kemudian, Cowboy pun datang bersama teman-temannya. Dan dia meminta mesin mobilnya dikembalikan. Oh, tidak semudah itu Ferguson.
Kemudian koboi itu mengajak Roy untuk balapan ulang dan Roy pun mau menerimanya. Dan Roy pun mulai khawatir mesin mobilnya tidak mau menyala, sehingga membuat Roy ingin menyerah. Akan tetapi si kakek itu pun menemukan kendala terhadap mobil Roy dan akhirnya mobil Roy pun menyala juga. Mereka pun bersiap-siap di garis start. Ketika bendera dikibarkan, sialnya mobil Roy tidak mau menyala, dan Roy pun berusaha semampu tenaga dan semaksimal mungkin untuk menyalakan mobil tersebut. Dan akhirnya mobilnya pun menyala, lalu ia pun langsung menancapkan gas. Dan sementara itu Roy ketinggalan jauh di belakang mereka. Balapan pun begitu sengit, dan tiba-tiba mobil putih keluar dari jalur. Dengan penuh semangat dan kesan ngucur, mereka pun terus melanjutkan balapan untuk menyusul. Dan akhirnya Roy pun berada di urutan kedua. Sementara itu koboi pun ketinggalan jauh. Dan balapan terlihat begitu sengit. Dan koboi pun memiliki akal untuk bermain curang. Ia pun lalu memotong jalan. Curang kali kau koboi. Dan akhirnya koboi pun di posisi pertama. Dan mereka pun saling menyalip. Kemudian Roy pun menambahkan kecepatan untuk berada di posisi pertama. Ia pun terus mengejar Robin yang ada di depannya. Saat berada di belokan, akhirnya Roy pun berhasil melewati Robin. Dan akhirnya balapan ini dimenangkan oleh Roy. Sorak bahagia dari teman-temannya. Dan Robin pun harus menerima kekalahannya. Dan Sylvie pun menghampiri Roy dan tidak terlalu banyak basi. Ia pun langsung mencium Roy. Mereka pun langsung merayakan atas kemenangan Roy. Lalu tiba-tiba bus gila itu pun menabrak ban yang di depannya dengan rasa kesal dan penuh emosi. Dan akhirnya film pun selesai.